Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Azizah dari kelas E KM 1 dengan nomor NIM 14215145. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan praktikum K3 mengenai kelelahan timer time. Apa sih kelelahan itu? Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dalam bekerja, meliputi segenap kelelahan tanpa pandang apapun sebabnya. Tanda-tanda kelelahan yaitu 1. Penurunan perhatian, 2. Perlambatan dan hambatan persepsi, 3. Lambat dan sukar berpikir, 4. Penurunan kemauan atau dorongan untuk bekerja, 5. Kurangnya efisiensi kegiatan fisik dan mental. Adapun tujuan dari praktikum yaitu yang pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan tingkat kelelahan seseorang, yang kedua, dapat menggunakan alat, dan yang ketiga, dapat menganalisa hasil pengukuran. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu 1. Handphone, 2. Aplikasi PVT atau Psychometer Vigilant Test, 3. Lembar dan reaction timer. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu 1. Pemeriksaan dilakukan secara berpasangan, satu orang sebagai probandus dan satu orang sebagai petugas pembantu mencatat hasil pengukuran. 2. Hidupkan aplikasi PVT. Selanjutnya, pilih frekuensi pengukuran 20 kali. Selanjutnya, pilih jangka waktu pengukuran antara dua stimulan. Selanjutnya, pilih jenis stimulan, audio atau visual. 6. Tekan start. Kemudian, ketika muncul kata Hi IT, tekan tombol. 8. Catat setiap hasil yang muncul pada layar, biasanya berupa angka, pada formulir yang disediakan. Selanjutnya, lakukan percobaan sebanyak 20 kali untuk masing-masing jenis stimulan. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran satu stimulan selesai, maka dilanjutkan dengan pengukuran selanjutnya. Misal, pengukuran audio selesai, maka dilanjutkan pengukuran visual. Selanjutnya, data yang dianalisa diambil rata-rata, yaitu skor hasil 10 kali pengukuran di tengah, 5 kali pengukuran awal, dan akhir dibuang. Kemudian, setelah selesai pemeriksaan, matikan off pada alat, lepaskan alat dari sumber tenaga. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat praktikum agar hasil lebih akurat. Yang pertama, pemberian rangsangan tidak kontinu. Yang kedua, jarak maksimal sumber rangsang dengan subjek yang diperiksa maksimum 0,5 meter. Yang ketiga, konsentrasi subjek hanya pada sumber rangsang, tidak boleh melihat alat maupun pemeriksa. Yang keempat, waktu reaksi yang digunakan dapat keduanya atau hanya salah satu, suara atau cahaya saja. Untuk penjelasannya, yaitu normal, waktu reaksi 150,0 sampai 240,0 milidetik. Kelelahan kerja ringan KKR, waktu reaksi 240,0 sampai 410,0 milidetik. Kelelahan kerja sedang KKS, waktu reaksi 410,0 sampai 580,0 milidetik. Kelelahan kerja berat KKB, waktu reaksi lebih dari 580,0 milidetik. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi pengukuran 5 kali. Jadi, setelah kita melakukan praktikum ini, kemudian kita lihat rata-ratanya. Setelah kita lihat rata-ratanya, karena ini hanya 5 kali pengukuran, maka dari rata-rata tersebut kita kalikan dengan 1000. Dari hasil praktikum didapatkan rata-rata yang didapatkan yaitu 0,7438. Jadi hasilnya kita kalikan 1000, yaitu 743,8. Dari hasil tersebut, pasien atau probandus mengalami kelelahan kriteria berat, dikarenakan waktu reaksinya lebih dari 580,0 milidetik.